Nama budaya, perkenalkan nama saya Silvia Shola dari Fakultas Kedokteran Jurusan Pendidikan Dokter dengan NIM 2101000210. Kali ini saya akan membahas mengenai kerukunan antar umat beragama. Nah, kerukunan berasal dari kata rukun yang berarti baik dan damai, tidak bertengkar, bersatu, dan sehati serta bersepakat. Sedangkan agama berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti tradisi. Kemudian pengertian agama menurut KBBI adalah sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan terhadap Tuhan yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia serta lingkungannya. Menurut peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 8 dan 9 tahun 2006, kerukunan umat beragama adalah keadaan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya, dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Masalah kehidupan beragama di Indonesia merupakan masalah yang sangat peka di antara masalah budaya sosial lainnya. Terjadinya masalah sosial akan semakin rumit apabila masalah tersebut sudah menyinggung SARA, yaitu suku, agama, dan ras, jika mengingat beragamnya agama di Indonesia. Menyadari hal tersebut, maka setiap agama memegang peranan yang sangat penting dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa serta kedamaian hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk membina sikap hidup rukun, Sang Buddha mengatakan terdapat 6 dharma yang bertujuan agar kita saling mengingat, saling mencintai, saling menghormati, saling menolong yang akan menunjang persatuan dan kesatuan. Nah, 6 dharma yang saya maksud sebelumnya adalah yang pertama, memancarkan cinta kasih atau metta dalam perbuatan kita sehari-hari. Maka kedamaian, keharmonisan, dan kerukunan dan persatuan akan terwujud. Yang kedua adalah menggunakan cinta kasih dalam setiap ucapan berbicara dengan etiket baik, tak menyebarkan isu, gosip, dan fitnah. Yang ketiga adalah selalu mengarahkan pikiran pada kebajikan, sama sekali tidak menginginkan orang lain celaka. Yang keempat adalah menerima buah karma yang baik, kebahagiaan, berusaha tidak serakah, dan membagikan kebahagiaan tersebut pada orang lain, dan rasa kepedulian sosial. Yang kelima adalah melaksanakan moral atau sila, etika dengan sungguh-sungguh dalam pergaulan bermasyarakat, tidak berbuat sesuatu yang melukai perasaan orang lain. Yang keenam adalah mempunyai pandangan yang sama yang bersifat membebaskan diri dari penderitaan dan membawanya berbuat sesuai dengan pandangan tersebut. Hidup harmonis, tidak bertengkar karena perbedaan pandangan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pelaksanaan sila demi terwujudnya kerukunan hidup beragama, yang dimana terdapat 7 subtopik, yaitu Pancasila Buddhis, Brahma Wihara, Upanisutta, Kalamasutra, Prasasti Asoka, Saraniya Dhamma Sutta, dan toleransi. Di sini saya akan membahas salah satu dari subtopik tersebut, yaitu Brahma Wihara. Nah, yang pertama, Brahma Wihara atau 4 keadaan batin yang luhur adalah sifat-sifat luhur yang patut dijalani oleh semua makhluk. 4 keadaan batin yang dimaksud adalah metta, karuna, mudita, dan upeka. Metta adalah cinta kasih universal yang diberikan tanpa pamrih kepada semua makhluk. Cara mengembangkannya yaitu dengan menjauhi rasa iri hati, dendam, dan sifat jahat. Kemudian yang kedua, karuna adalah belas kasihan atau rasa bersimpati kepada semua makhluk yang menderita. Adanya karuna dalam diri kita, maka kita akan ikut merasakan penderitaan orang lain dan membantu meringankan beban orang lain. Lalu yang ketiga, mudita adalah rasa senang ketika melihat orang lain senang atau turut berbahagia atas apa yang orang lain alami. Dengan adanya sifat mudita dalam diri kita sendiri, maka kita akan senantiasa terjauhkan dari rasa iri hati dan dengki terhadap orang lain. Kemudian yang terakhir, UPK adalah keseimbangan batin yang juga bisa diartikan sebagai batin yang tidak mudah tergoyahkan. Dengan adanya UPK dalam diri kita, maka kita akan merasa lebih tenang dan tidak memiliki keterikatan dengan hal-hal yang tidak baik. Keempat sifat ini dapat dipraktikkan dalam kerukunan kehidupan sehari-hari. Hal ini juga ditemukan dalam Upanishad dan Sutra Yoga Patanjali dalam Sutra 1 ayat 33 dengan yang lainnya dengan memupuk sikap ramah terhadap yang bahagia,
belas kasihan bagi yang tidak bahagia, senang akan yang saleh, dan mengabaikan orang jahat, pikiran akan mempertahankan ketenangannya yang tidak terganggu. Dalam agama Buddha juga diajarkan agar tidak menilai suatu agama itu benar dan yang lain salah, atau hal ini bisa kita sebut dengan etnosentrisme. Sebagai umat Buddhis, kita harus ikut mengambil peran dalam menciptakan kerukunan antar umat beragama dengan mengimplementasikan ajaran-ajaran Sang Buddha dalam kehidupan sehari-hari, menjunjung tinggi terwujudnya toleransi antar umat beragama lain, sehingga terwujudlah lingkungan yang aman dan damai. Sekian dari penjelasan saya, mohon maaf jika ada kesalahan dalam bertutur kata, dan terima kasih. Namo Buddhaya.